Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengaruniakan hari baru kepada kami. Ajar kami untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Dan firman Tuhan akan menjadi penuntun bagi kami untuk mengingatkan kami bahwa kami hidup dalam kasih karunia. Berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman di hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Rabu 5 Mei 2021. Saya ambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24, firman Tuhan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menuruti perintah Tuhan itu adalah tema dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menarik bahwa Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat yang menerima surat ini mengingatkan bahwa keberadaan orang percaya, dikatakan di sana bahwa statusnya adalah sebagai anak-anak Allah. Status yang melekat pada diri setiap orang percaya sebagai anak Allah itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi ada sebuah peringatan kepada kita. Ketika kita menyandang gelar sebagai anak-anak Allah, maka ada sebuah konsekuensi yang harus kita laksanakan, kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Dan dalam pembacaan kita di dalam ayat 23, jelas sekali ada dua perintah yang diarahkan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang percaya, termasuk kepada kita. Yaitu yang pertama adalah supaya kita tetap percaya. Kita percaya akan nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perintah ini mungkin bagi kita yang hidup sekarang ini itu sebuah perintah yang sederhana. Tetapi tidak dengan demikian bagi penerima-penerima surat dari Rasul Yohanes pada waktu itu. Mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka waktu itu tentu ada harga yang harus mereka bayar. Mengingat mereka berhidup di tengah-tengah sebuah kondisi, sebuah keadaan di mana dituntut sebuah pertanggungjawaban. Menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berimplikasi kepada kehidupan mereka, pertaruhan dari hidup mereka. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Tidak sedikit orang Kristen yang hidup pada waktu itu takut mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Tidak sedikit di antara mereka yang rela meninggalkan kepercayaan mereka oleh karena intimidasi. Pada kesempatan itulah Rasul Yohanes ingin mengingatkan kepada orang-orang percaya, termasuk kepada kita sekarang. Dalam segala situasi dan kondisi, status kita sebagai anak-anak Allah, status yang istimewa,
Status yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh karena pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Maka kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh mundur manakala kita diperhadapkan dengan kesulitan. Karena ternyata mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah pengakuan yang akan membawa kita untuk tetap menikmati persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, dan akan berdampak kepada keselamatan kita. Perintah yang kedua adalah di dalam ayat 23 masih dikatakan di sana, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah untuk mengasihi menjadi sebuah perintah utama dari Yesus kepada orang-orang percaya. Karena ternyata mengasihi itu akan diuji dalam setiap kondisi kehidupan kita. Kadang-kadang sebagai orang percaya kita mengabaikan hal kasih. Kita menganggap hal kasih itu hal yang sepele. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasihnya kepada manusia. Dan karena kasihnya juga Yesus merelakan dirinya untuk menjalani jalan salib penderitaan sampai kepada kematian. Maka kepada kita juga diminta, mari tunjukkan melalui kehidupan kita bahwa kita orang yang mengasihi dan mencintai sesama kita. Dan mari kita mulai dengan melakukan itu dengan bertutur kata yang lemah lembut, bersikap terbuka kepada orang-orang termasuk mereka yang tidak mengingini keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan kepada orang-orang percaya pada zaman Yohanes, perintah itu juga datang kepada kita sekarang ini. Saat ini dunia membutuhkan kita. Dunia menantikan kehadiran kita. Mari kita datang sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan dan mempercayai Tuhan, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah status kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menyematkan kepada kami status yang baru sebagai anak-anak Allah. Itu sebuah hadiah daripada Tuhan, karunia daripada Tuhan kepada kami. Tetapi kami diingatkan terhadap status itu supaya kami mengikuti perintah Tuhan untuk tetap percaya kepada Yesus dalam segala situasi dan kondisi, dan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.